Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan biomekanika olahraga. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya gerak proyektil atau bahasa lainnya adalah gerak peluru. Nah, gerak proyektil ini atau gerak peluru ini banyak aplikasinya pada berbagai cabang olahraga ya. Misalkan pada sepak bola atau pada bola basket atau bahkan pada American football gitu ya. Eh, Oleh karena itu, akan menjadi penting bagi kita untuk memahami gerak proyektil ini supaya kita dapat mengaplikasikannya pada berbagai cabang olahraga tersebut. Mari kita mulai ya. Nah, misal ketika ada seseorang yang melempar bola softball atau dia sedang menolakkan peluru ya, maka bagaimana lintasan yang akan dibentuk oleh bola tersebut? Lintasannya tentu saja dia akan membuat lintasan yang melengkung ya. Contoh lainnya adalah ketika kita menendang bola ya pada permainan bola sepak, maka lintasan yang terjadi juga sama, dia melengkung ya. Ini juga melengkung gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu ya? Nah, pada dasarnya gerak proyektil ini atau gerak peluru ini itu merupakan gabungan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, dengan mengasumsikan ya, tidak ada gaya gesekan udara, maka kecepatan benda di arah sumbu X, jadi begini, ada benda dilempar dengan kecepatan v0 gitu ya. Kemudian dia menempuh sebuah lintasan berbentuk lintasan parabola. Kenapa lintasannya berbentuk lintasan parabola? Nah, ini terjadi begini. Kalau di sumbu X kita asumsikan tidak ada gaya gesekan udara. Artinya, ketika si kecepatan awal ini bisa kita kita pecah ya, dia menjadi dua sumbu, kita uraikan dia menjadi pada kecepatannya pada dua sumbu, yaitu kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y. Nah, kecepatan pada sumbu X, komponen kecepatan dari peluru ini pada sumbu X itu sepanjang jalan tidak berubah. Ketika awal dia segini, ketika di tengah-tengah dia tetap segitu, dan sampai akhir pun dia kecepatannya tetap segitu. Kenapa? Karena tidak dihambat, gerakannya ke sumbu X itu tidak dihambat. Atau bahkan tidak dipercepat juga, tidak dipercepat dan tidak diperlambat. Oleh karena itu, gerakannya pada sumbu X itu adalah gerakan lurus beraturan, gerakan dengan lintasan atau gerakan dengan kelajuan yang konstan gitu ya. Nah, tapi kita perhatikan nih, pada sumbu Y itu ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Artinya, pada saat bola itu dilempar ke atas, komponen kecepatan ke arah sumbu Y-nya itu makin lama makin berkurang. Tadinya segini nih komponennya, kan kecepatannya segini. Kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, komponen kecepatan pada saat ke sumbu Y-nya segini awalnya. Kemudian dia berkurang. Sampai pada suatu titik, kecepatannya ke arah sumbu Y hilang. Dia di sini tinggal ke arah sumbu X saja gitu. Jadi makin lama dia makin lambat ya. Kecepatannya makin kecil, kelajuannya juga makin kecil. Nah, pada suatu titik kecepatannya ke arah sumbu Y itu hilang, dia berbalik arah, kecepatannya itu makin besar lagi atau kelajuannya ya. Kelajuannya itu makin besar lagi, tapi dia arahnya jadi ke bawah gitu. Nah, jadi kecepatan eh, komponen kecepatan benda pada sumbu Y dia itu berubah. Kenapa? Karena ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bumi gitu ya, atau ke pusat bumi. Sehingga kecepatannya itu setiap waktu tidak konstan. Maka gerakannya adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Ini adalah gerak proyektil pada dengan asumsi tidak ada gesekan udara. Nah, persamaan di gerak proyektil karena dia merupakan gabungan antara GLB dengan GLBB, maka di sumbu X dia berlaku rumus gerak lurus beraturan ya, bahwa yang namanya kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu atau V sama dengan X per T ya. Kalau misalkan dia itu adalah V0, maka komponen geraknya ke arah sumbu X adalah V0 dikali dengan cos sudutnya ini berapa gitu, cos theta. Jadi bisa diambil V0 cos theta sama dengan X per T. X itu adalah jarak, sedangkan T itu adalah waktu ya. Atau bisa kita ganti
final cos theta sama dengan X per T. Berarti X sama dengan final cos theta dikali T gitu. Jadi X sama dengan final cos theta kali T. Nah, di sumbu Y ini berlaku bahwa kecepatannya itu berubah terhadap waktu ya. Jika kecepatannya adalah V0, maka komponen kecepatan ke arah sumbu Y adalah V0 dikali dengan sudut ini. Berarti V0 sin theta. Nah, tapi karena ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah atau ke pusat bumi, maka kecepatan ini dikurangi nih. Dikurangi oleh percepatan gravitasi dikali dengan waktu atau T. Jadi V0 sin theta min GT. Jadi makin lama kecepatannya itu makin berkurang. Karena ada pengurangan ini. Begitu juga dengan posisi ya. Posisi Y0 plus V0 sin theta min GT. Awalnya dia bakal terus naik. Pada suatu titik tertentu dia bakal turun. Karenanya ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Ini mungkin agak sedikit rumit ya buat teman-teman yang di jurusan atau di program studi olahraga ya atau pendidikan jasmani. Tapi kita ikutin aja lah, kita coba ya. Nah, ini adalah contoh dari gerak proyektil yang simetris. Pada gerak proyektil yang simetris, ini tingginya tinggi pada saat bola dilempar dengan tinggi pada saat bola mendarat itu sama ya. Ini disebut dengan gerak proyektil simetris. Kenapa simetris? Karena begini, kelajuannya ini bakal sama dengan kelajuan di sini. Kalau dia dilempar dengan kelajuan 100 meter per sekon misalkan, dia bakal turun juga 100 meter per sekon. Sudut ini juga bakal sama dengan sudut ini. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini ke titik maksimum itu sama juga dengan waktu yang dibutuhkan dari titik maksimum ke titik terjauh. Dari titik awal ke tinggi maksimum dan dari tinggi maksimum ke titik terjauh itu waktunya sama. Ini disebut dengan gerak proyektil yang simetris. Nah, ini ada beberapa persamaan yang perlu kita tinjau ya. Untuk menghitung tinggi maksimum bisa dihitung dengan setengah V0 sin theta kuadrat per G gitu ya. Di mana V0 itu adalah kecepatan awalnya, sin theta itu adalah sudut elevasi dari pelemparannya, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Yang besarnya biasanya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, tapi bisa juga kita untuk membuat simpel bisa juga kita bulatkan ya menjadi 10. Nah, sedangkan waktu untuk mencapai tinggi maksimum, kan tadi tinggi maksimum ya, Y max. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini, itu dihitung dengan V0 sin theta per G. Nah, sedangkan untuk menghitung jarak maksimum, kita gunakan, ya ini tadi dua rumusnya. Untuk menghitung jarak maksimum, kita gunakan persamaan ini, 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G, dan atau V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ini yang mana aja boleh dipakai. Sedangkan waktu untuk mencapai tinggi maksimum, atau titik terjauh ya, bukan tinggi maksimum. Jadi gini kan, ini disebut dengan parabola simetris atau proyektil simetris, gerak proyektil simetris. Jadi waktu yang dibutuhkan dari sini ke tinggi maksimum itu sama dengan waktu yang dibutuhkan dari tinggi maksimum ke titik terjauh atau jangkauan maksimum. Nah, jadi kalau misalkan waktu yang diperlukan dari sini ke sini katakanlah 2 detik gitu ya, maka yang dibutuhkan dari sini sampai ujung, sampai jangkauan maksimum itu ya 2 kali 2, yaitu 4 detik gitu. Jadi ya waktunya pasti 2 kali lipat dari yang ini kan. Karena dia simetris, waktu dari sini ke sini bakal sama dengan waktu dari sini ke situ. Jadi waktu untuk mencapai, ini salah ya, bukan tinggi maksimum, tapi harusnya adalah jangkauan maksimum adalah ini aja kali 2. Jadi 2 V0 sin theta per G. Oke, sebelum tambah bingung, kita bahas aja nih sebuah contoh soal. Seorang menendang bola dengan kelajuan awal 30 meter per sekon. Sudut elevasinya adalah 30 derajat. Di mana sin 30 derajat adalah setengah dan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Tentukan titik tertinggi dan waktu untuk mencapai jarak yang terjauh ya. Jadi titik tertinggi itu berapa nih jangkauannya nih dari bawah ke atas ya. Sedangkan kalau jarak terjauh kan dari sini ke sini jangkauan maksimum. Nah, yang ditanya tapi waktunya, berapa lama bola berada di udara gitu ya. Ya tinggal dimasukkan aja ke persamaan yang tadi. Untuk tinggi maksimum V0 sin theta kuadrat per 2G. Kita masukkan kecepatannya 30, sin 30 diketahui di soal adalah setengah. Jadi 30 kali setengah gitu ya, kuadrat per 2G. G-nya kita pakai yang dibulatkan yaitu 10 ya. Jadinya
2 kali 10. Oke. 30 kali setengah itu 15. Ya, jadi 15 kuadrat bagi 2 kali 10 ya 20. Jadi jawabannya adalah 225 dibagi 20, yaitu 11,25 meter. Jadi ketinggian maksimum dari bola ini itu adalah 11,25 meter. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh itu kita gunakan yang tadi ya, yang 2 kali lipat itu. T sama dengan 2 V0 sin theta per G. Jadi 2 kali kecepatan awal 30, sin theta-nya adalah setengah per 10. Jadinya dapatlah 3 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan dari bola dari pertama dia ditendang sampai jatuh lagi ke tanah itu adalah 3 sekon. Itu ya contohnya gitu, perhitungan dari gerak proyektil ini. Nah, saya ingin kamu perhatikan ya, lintasan gerak yang dialami oleh sebuah benda ketika dia dilempar dengan sudut elevasi yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Coba dilihat nih. Dengan sudut elevasi yang berbeda-beda, ini asumsinya semua dengan kelajuan awal yang sama ya. Dengan sudut yang berbeda-beda, maka dia mencapai jangkauan yang berbeda-beda juga ya. Kamu lihat yang paling maksimal itu terjadi ketika sudut elevasinya adalah 45 derajat ya. Jika dia lebih dari 45 derajat, misalkan 55 derajat, dia malah jadi lebih pendek dari tadi. Sama dengan jarak yang ditempuh ketika atau jangkauan maksimum ketika sudutnya 35 derajat nih ya. Sama, yang 65 derajat sampai sini. Ya, jadi maksimalnya adalah 45 derajat. Ya, kalau lebih dari 45 derajat, dia akan jadi lebih pendek. Kalau kurang dari 45 derajat, dia juga jadi lebih pendek gitu. Ya. Nah, ketika dia sudutnya 15, dia sampai sini. Ketika sudutnya 75, dia juga segini gitu. Jadi dia berpasang-pasangan. Jadi jarak maksimal dicapai ketika sudutnya 45 derajat. Jarak yang dicapai pada sudut 8 atau berapa nih? 5 derajat itu segini. 85 derajat juga segini. Ya. 15 derajat segini. 75 juga segini. 25 segini. 65 segini. Kalau kamu perhatikan ini kalau dijumlah semua itu hasilnya adalah 90 derajat. Jadi 5 tambah 85, 90, 15 tambah 75, 90, 25 tambah 65 juga 90, ini juga sama 90. Jadi sudut yang berpasang-pasangan ya, sudut yang berpasang-pasangan ini menghasilkan jangkauan maksimum yang sama gitu ya. Jadi sudut 55 sama dengan sudut 35, sudut 25 sama dengan sudut 65. Jadi jangkauannya mereka sama ya. Dengan nilai maksimum kembali lagi tadi adalah 45 derajat. Nah, itu berlaku ya yang tadi itu sudut jangkauan paling maksimum itu adalah 45 derajat. Kalau apa? Kalau parabolanya atau gerak proyektilnya adalah gerak proyektil yang simetris. Artinya apa? Artinya ketinggian pada saat dilepas itu sama dengan ketinggian pada saat dia mendarat di tanah gitu ya. Ketika ketinggian lepas dan ketinggian mendaratnya sama ketinggiannya, maka untuk mencapai jangkauan maksimum itu dibutuhkan sudut 45 derajat. Nah, tapi bagaimana jika kita melempar untuk mencapai suatu posisi yang di bawah kita gitu. Misalkan kita melempar dari dataran A itu ke dataran B. Kalau kita lempar dia dengan 45 derajat, dia tidak menghasilkan nilai maksimum, dia sampai sini aja. Nah, nilai maksimumnya itu terjadi ketika sudutnya kurang dari 45, yaitu misalkan 42 derajat. Jadi ketika dia sampai ke dataran B, nilai maksimalnya adalah 42 derajat, ini adalah nilai maksimalnya. Nah, ketika misalkan lebih bawah lagi, dataran C. Dataran C, maka untuk mencapai jangkauan paling jauh, kita menggunakan sudut yang lebih kecil lagi, yaitu 35 derajat. Ya, 35 derajat, maka dia akan mencapai ketinggian yang jauh, bukan ketinggian, jarak yang jauh. Kalau kita gunakan 45, dia bakal dekat nih. Ya nggak sejauh yang 35 gitu ya. Lebih bawah lagi. Jadi kesimpulannya adalah makin besar perbedaan tinggi lepas dan mendarat ya, atau mendaratnya itu makin bawah, maka sudut elevasinya itu harus makin kecil ya. Jadi sudut elevasinya harus semakin kecil.
yang dibutuhkan untuk mencapai jangkauan maksimum. Nanti pada suatu saat jangkauan maksimum itu dicapai ketika sudut elevasinya adalah 0, maka dia bakal mencapai jangkauan yang maksimum. Begitu ya. Jadi diperhatikan ya ini ya. Ketika sekali lagi ya di review lagi nih sedikit. Ketika tingginya sama, ketinggiannya sama, maka untuk mencapai nilai maksimal itu kita lempar dengan sudut 45 derajat. Tapi ketika kita ingin melempar ke sudut yang lebih ke ketinggian yang lebih bawah, maka dia harus lebih kecil daripada 45 derajat. Makin bawah dia sudutnya harus makin kecil gitu. Ini kan 45, ini 42, ini adalah 35. Maksudnya sudutnya itu sudut pelemparan ya. Sudut pelemparannya makin kecil. Ketika jarak yang kita targetnya itu makin bawah, maka sudut ini harus makin kecil. Nah, tapi ada perbedaan pada lintasan pada bola bulu tangkis ya, atau kok bulu tangkis. Pada lintasan bulu tangkis, itu lintasannya agak berlainan karena dia dipengaruhi oleh gaya tahanan udara. Jadi lintasan si bolanya itu tidak seperti yang tadi, tidak seperti parabola ya, tapi dia lebih begitu. Kenapa? Karena gesekan udaranya sangat besar. Jadi pada permainan bulu tangkis itu lintasannya tidak seperti yang tadi. Karena kalau tidak ada gesekan udara dia bakal seperti tadi, bakal seperti itu ya. Tapi karena ada gesekan udara, sebenarnya sih gesekan udara selalu ada. Tapi pada bulu tangkis karena bentuk koknya begitu ya, maka gesekan udaranya itu sangat besar gitu pengaruhnya. Jadi bentuk kok itu mempengaruhi gesekan udara yang sangat besar dan juga koknya itu sangat ringan. Kalau koknya sangat ringan, maka pengaruh gesekan udaranya sangat terasa sekali gitu. Jadi ketika dia dilempar, dia tidak ke sana tapi dia tertahan oleh udara gitu. Jadinya lintasannya seperti itu. Dan pada permainan bulu tangkis, gesekan yang paling besar dengan udara itu terjadi ketika koknya mendatar ya arahnya. Nah, mari kita bahas prinsip-prinsip gerak proyektil pada beberapa gerakan-gerakan olahraga ya. Misal, ketika kita ingin melempar, melompat, atau menendang gitu ya, bola gitu ya, di mana tujuan dari pelemparannya tersebut adalah kita mencapai jarak sejauh-jauhnya gitu ya. Misalkan tujuannya adalah mencapai jarak sejauh-jauhnya. Misalkan apa? Misalkan ketika pada permainan sepak bola, ketika seorang kiper mendapatkan bola gitu ya, kemudian dia melemparkan bolanya atau menendang bolanya kembali ke lapang kan ingin sejauh-jauhnya kan, ingin menuju ke wilayah si musuhnya itu atau lawan ya bukan musuh, menuju ke wilayah lawan ya gitu ya. Maka untuk mendapatkan jangkauan yang paling maksimal itu usahakan sudut elevasinya itu mendekati 45 derajat dan jangan melebihi. Karena kalau melebihi dia bakal jadi lebih pendek lagi kan seperti gambar yang tadi ya. Sebentar, oke. Nah, pada gambar ini. Jadi 45 derajat nih kalau kamu ingin mencapai jarak yang paling maksimal. Kalau kamu lebih dari 45 derajat, misalkan 55 derajat, maka dia jadi lebih pendek gitu. 35 derajat dia di sini, 55 derajat juga di sini. Jadi maksimalnya adalah ketika 45 derajat. Tentu saja di sini berlaku ya. Pada permainan sepak bola di sini berlaku karena permainan sepak bola lapangannya ya sama gitu, datar gitu antara ketika bola ditendang dengan ketika dia bolanya jatuh lagi ke tanah. Berbeda dengan misalkan pada saat permainannya adalah bola basket gitu. Kan nggak sama ya. Antara lemparan dengan ring basket yang kita tuju itu nggak sama. Gitu ya. Jadi untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya, maka usahakan sudut elevasinya adalah 45 derajat ya. Sudut elevasi itu adalah sudut ketika dia ditendang. Itu ya. Nah, sekarang jika ada pengaruh angin, gimana kalau ada pengaruh angin? Nah, jadi kan ada dua jenis angin ya. Misal arah angin atau bukan dua jenis angin, ada dua arah angin. Yang pertama adalah angin pasang. Angin pasang ini adalah angin yang menghambat gerakan ya. Jadi ketika kamu ingin melempar bola, ada angin yang arahnya ke arah kamu gitu. Jadi arah angin ini melawan dari gerakan si bolanya gitu ya.
Jadi arah anginnya ke sana gitu, ke belakang misalkan. Kamu melempar bolanya ke depan. Nah, jika ada angin pasang, itu sudut elevasinya itu mesti lebih kecil daripada 45 derajat ya. Dengan memperkecil sudut elevasi, itu kecepatan mendaratnya atau kecepatan mendatarnya lebih besar gitu. Jadi si bola ini kalau kamu lemparnya dengan sudut yang kecil, berarti kan mendatar ya. Kalau kamu lempar dengan mendatar, maka kecepatannya itu full semuanya ke arah sumbu X gitu. Dan ke arah sumbu X ini dia melawan dari angin pasang. Kalau misalkan kamu lempar dengan sudut yang besar, sudut elevasi yang besar, maka dia malah akan terbawa angin karena kalah gitu. Kecepatan bola ke arah sumbu X-nya kalah sama anginnya. Jadi malah dia gerakannya ke belakang gitu. Jadi begitu ya. Ketika kita melawan angin pasang, maka bolanya itu harus dilempar dengan sudut sekecil mungkin ya. Lebih kecil dari 45 derajat untuk mencapai jangkauan yang jauh. Tapi bagaimana jika arah anginnya itu searah dengan arah lemparan kita? Itu disebut dengan angin buritan ya. Angin buritan itu angin yang searah dengan lemparan kita. Ketika kita melempar bola dan ada arah angin buritan, maka kita gunakan sudutnya itu harus lebih besar dari 45 derajat. Kenapa? Karena kita akan dibantu oleh angin nih. Kita akan dibantu oleh angin, jadi kita lempar dia dengan sudut yang besar supaya dia lama gitu terbawa oleh anginnya. Kalau kita gunakan sudut yang kecil, dia cuma sebentar aja gitu, beres gitu. Namun ketika kita gunakan sudut yang besar, maka dia akan terbawa dibantu anginnya itu akan lebih lama sehingga jangkauannya itu akan jadi lebih jauh gitu ya. Ini prinsip ini digunakan misalkan ketika pada permainan sepak bola gitu ya. Misalkan ketika kamu ada bolanya out gitu, kemudian kamu ingin melempar ke dalam ya, throw in, melempar ke dalam, itu ya diperhatikan tuh arah anginnya ya. Ketika ada angin pasang, gunakan sudut elevasi yang kecil. Ketika ada angin buritan, gunakan sudut elevasi yang besar ya, supaya bolanya itu tinggi dan akan lebih lama di udara sehingga jaraknya itu jadi lebih jauh. Itu adalah pengaruh angin. Nah, itu dua contoh tadi jika tujuannya dari pelemparan bola itu adalah sejauh-jauhnya. Tapi bisa juga misalkan pada bola basket gitu ya. Misalkan bukan sejauh-jauhnya tapi secepat-cepatnya. Jadi si bola ini harus secepatnya mencapai suatu titik gitu atau misalkan dioper gitu. Diover gitu ya. Di suatu titik mencapai suatu titik secepat-cepatnya gitu ya. Maka ya, jika gerakan melempar di mana bukan jarak nih, tujuannya bukan jarak tapi kecepatannya, secepat-cepatnya gitu. Maka sudut elevasinya itu harus yang horizontal, yaitu sudutnya mendekati 0 derajat. Jadi lemparannya itu bukan seperti parabola tapi mendekati sebuah garis lurus. Jadi dilemparnya seperti itu. Itu adalah supaya waktunya cepat gitu ya. Oke, sampai sini dulu materi mengenai gerak proyektil. Silahkan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.